Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Rawal Hasanu an Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala albisus sufa wa shammiru wa kulu fi ansafil butun tadkhulu fi malakutis samai. Wa qala Isa alaihi salam ya ma'syaral hawariyin aji'u akbadakum wa raw ajsadakum la'alla qulubakum tarallaha azza wa jalla. Meriwayatkan oleh Hasan daripada Abi Hurairah, akan pun diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya albisus sufa, pakai olehmu akan pakaian berbulu, wasyammiru, dan bersungguh-sungguhlah kamu, wakulu, dan makanlah kamu di dalam seperdua perut, tadkhulu, nisya masuklah kamu di dalam kerajaan langit. Pakai pakaian suf, pakaian bule, pakaian wol, atau pakaian gatha yang kinayah daripada zuhud. Be letat pakaian, be melagak-lagak menghias-hias pakaian. Alenyan bersungguh-sungguh dalam rangka gedanya mendidik diri sendiri, mendidik nafsu keinginan. Alayan makanlah kamu di dalam seperdua perut, pajuh makanan di tengah perut. Yang pasti gata akan tertamang di dalam kerajaan langit, balik Nabi. Jadi berpakaian hanya yang butuh untuk tutup aurat dan ibadat, kemudian makan di dalam di tengah perut. Yang pasti kita akan tertamang di dalam kerajaan langit. Dan berkatalah Isa alaihi salam, ya ma'syaral hawariyin, wahai ma'syaral hawariyin. Hawariyun yang adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabiullah Isa. Hawari, pembantu Nabiullah Isa alaihi salam. Nekil Nabi Isa, wahai ma'syaral hawariyin, laparkan olehmu akan hati kamu dan telanjangkan olehmu akan jasad kamu. La'alla qulubakum, mudah-mudahan hati kamu itu melihat ia akan Allah. Giu pedek, giu tendek, yang kedua giu telanjang jasad. Mana ji? Tak pakai pakaian lagi katanya, hanya yang berhajat, untuk tutup aurat dan untuk ibadat. Be letat hiasan bak pakaian, bak badan. Be letat pakaian. Yang mudah-mudahan hati kamu, nekelen Nabi Isa, melihat ia akan Allah Azza wa Jalla. Yang katanya akan takalan kebesaran Allah. Akan takalan kebesaran Allah, keagungan Allah dengan hati dia.
Untuk kalian kalian zat Allah ngati itu. Berarti kalian kebesaran dan keagungan Allah. Artinya wate kita ka tapu deuk dro tu tarelakan pakaian hanya kadar berhajat. Nyen ati kita akan teblut, akan basirah. Mata hati kita akan melihat segala keagungan Allah Ta'ala pada takdirnya dan pada ciptaan-ciptaannya. Nya perut raw nya mati hati itu. Nya perut le raw kaim raw ceeng nyen mati hati. Artinya hati kita tidak bisa melihat han dehah mata hati. Warawa dzalika aidan an nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya dzalika aidan, dan diriwayatkan akan demikian pula daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi yang dipegah oleh Nabiullah Isa menan makna yang laginya juga daripada hadis Nabi kita. Yaitu tunduk relakan pakaian hanya kadar yang berhajat, nyen hati kita akan basirah. Hati kita akan melihat keagungan Allah. Dalam hadis Nabi juga demikian. Rawahu Tawus, meriwayat akan dianya hadis oleh Taus. Wakila maktubun fit Taurat, dan dikatakan orang tertulis dalam kitab Taurat, innallaha la yabghadu al-habras samina li'anna samina yadullu 'alal ghaflah wa kasratil akli wa dzalika qabihun khususan bil habri. Dan dikatakan orang tertulis di dalam kitab Taurat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh marah ianya Allah akan ahli ilmu yang gemuk. Jadi dalam kitab Taurat menulis Allah Ta'ala akan marah, Allah Ta'ala sungguh marah terhadap ahli ilmu yang demun. Maka li'anna samina, karena li'anna samna, karena sesungguhnya demun gemuk itu ditunjukia di atas kelalaian dan di atas banyak makan. Urang temunnya dua macam pikiran lai olehnya makanan tegah. Jadi waktu urang temun nyanyi kedali bahawa agaknya ghaflah, lalai, mana jipu tidak berpikir terhadap akhirat. Olehnya dia kedali le makanan. Jadi gara-gara hatinya ghaflah, lalai, gara-gara le makanan, maka karenanya Allah Ta'ala bengih kepada orang ahli ilmu yang temun. Mesti temun kan gara-gara ghaflah, mesti temun kan gara-gara makanan hana ubu. Makanan hana le pi temun ke nya hana ubu. Tapi yang kegian urang temun yang dajik kedali bawa kan lalai. Monya urang berpikir, urang tafakur, urang menjaga malam, mengibadat, hana mungkin temun.
Nyambang tulislah kitab Taurat. Dan bermelayan demikian itu jelek, khususnya dengan ahli ilmu. Jadi ghaflah dan banyak makan. Tekun ghaflah bahasa Arab terjemah haji lalai. Yang makna ghaflah pun tidak pernah berpikir untuk hari sesudah kematian. Hana tinggal urang ke kubur, hana tinggal urang ke alam barzah, hana tinggal urang ke mahsyar, ke hisab, ke sirat, ke haru-hara kiamat. Yang geken dengan ghaflah, lalai. Wali ajli dzalika qala Ibnu Mas'ud, dan karena demikian berkatalah Ibnu Mas'ud. Punekeun oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala yubghidu, innallaha ta'ala yubghidul qari'us samina, qari'as samina. Innallaha ta'ala yubghidul qari'as samina wa fi khabarin mursalin inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami fadayyiku majariyaha bil ju'i wal atash. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu marah ia akan orang kari yang gemuk. Kari yang gemuk, itu orang baca Quran temun nyan Allah Taala bengih. Bengih je karena aje benar. Je kedali ghaflah dan le makanan. Dan di dalam hadis yang mursal, sesungguhnya syaitan itu sungguh berlalu ia daripada Adam pada tempat berlalu darah. Yang kamu ulang kapaduk-paduk ge sampaikan hadisnya bahwa syaitan dijak melalui peredaran darah. Peredaran darah yang kena dijak syaitan. Karenanya fadayiku majariyahu bil ju' wal atash, maka sempitkan olehmu akan tempat berlalunya syaitan, ngempu dapat sempit dengan de dan gerah. Mayahana dapat sempit leluasa hak syaitan. Dia mengkroh dalam. Mengabek leluasa dia sempit. Iaitu dengan cara tenda dan gerah. Yang lainnya orang hidup lemak itamang laurat, lemak kalam urat, kelih balut urat, kalam urat. Yang bahaya punya teruk ke dalam jantung. Yang biasa nak triple udit. Tinggal ada orang payah pakai cincin. Bak jantung ya payah pakai cincin. Han tu ahli. mangat puakeun mangat melobang. Anali kekuatannya ya. Kalau mau ladung karena lemak kolesterol itu mau adalah agar ale makanan mi makanan hanap anale panai na kolesterol
Wa fil khabari innal akla ala syab'i yurisul baras. Dan di dalam hadis sesungguhnya makan di atas kenyang itu mempusakai ia akan supak. Nyurung pajuh makanan tabe-tabe dalam keadaan ceeng nyan akan mempusakai supak. Maknanya menyebabkan penyakit supak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidan wal munafiqu ya'kulu fi sab'ati am'ain. Bermula orang mukmin itu makan ia di dalam usus yang satu, dan bermula orang munafik itu makan ia di dalam 7 usus. Orang mukmin pajuh makanan dalam sabah usus perut. Orang munafik ipajuh makanan dalam 7 boh. Pua makna ji, pua usus orang munafik 7 boh, usus dan orang mukmin sabah. Ay yakulu sab'ata ad'afin ad'afi ma yakulul mu'min au takunu syahwatuhu sab'ata ad'afi syahwatihi wa zikrul mi'a kinayatun anis syahwati li anna syahwata hiyallati taqbalut ta'am wa ta'khudhuhu kama ya'khudul mi'a. Walaisal makna ziyadatu adati mi'al munafik ala mi'al mu'min. Jadi tempali Nabi urung mukmin ke pajuh lam tabah usus, monya munafik pajuh lam 7 buah usus. Makna jipu makanan urang munafik yang 7 kali lipat makanan urang mukmin. 7 kali lipat. Mungkin ada terjadi ketayang tak pajuh yang 7 kali lipat yang munafik ni ke kan? Ya. Tim munafik dia. Pak munafik, pak dali munafik. Ya. Makanan 7 kali lipat orang mukmin. Yang makna hadis. Atau kenyan mana? Putrati atau adalah syahwatnya munafik itu 7 gandaan syahwatnya mukmin. Makna yang kedua apa? Kan pajuh kali lipat. Putrati ya, kan pajuh 7 kali lipat. Akan tetapi ya, keinginan orang munafik 7 kali lipat daripada keinginan orang mukmin. Ya, ini makna hadis. Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid ya, wal munafiqu ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin ipajuh di dalam usus yang satu, sedangkan munafik ipajuh di dalam 7 buah usus. Makna ji? Ya, makanan orang munafik 7 kali lipat makanan orang mukmin. Atau keinginan syahwat, keinginan orang munafik 7 kali lebih hebat daripada gedanya orang mukmin. Yang 2 macam makna tadi. Keinginan 7 kali lipat atau makanan 7 kali lipat. Wa dzikrul mi'a kinayatun an syahwat, dan bermula sebut usus itu kinayah daripada syahwat. Lama dikeun fi mi'an wahid, di dalam usus yang satu. Yang sebut kata-kata usus inan adalah sindiran daripada syahwat, daripada keinginan. Pakan li'anna syahwata hiyallati takbalu ta'am,
Karena sesungguhnya syahwat itu yang menerima ia akan makanan, wa ta'khudhuhu, dan yang mengambil ia akan yang makanan, kama ya'khudhul mi'a, sebagaimana dijadikan oleh usus, sebagaimana barang diambil oleh usus. Jadi disebut usus nyen kinayah daripada syahwat, keinginan. Bahkan karena keinginan diterima makanan dan dicok makanan, saban lagi usus terima dan cok makanan. Karena sabannya gekinayah lah. Ya, dalam hadis gekin fi mi'an wahid, dalam usus yang satu. Ya, jadi usus saban dengan keinginan. Ya, keinginan untuk makan, keinginan untuk main-main. Malian oleh usus itun makanan, icok makanan. Jadi sama-sama menerima makanan dan mengambil makanan. Maka gekinayahlah syahwatnya dengan kata-kata usus. Walaisal makna ziyadata adadi mi'al munafik alam mi'al mu'min, dan bukanlah makna itu lebih bilangan usus orang munafik di atas usus orang mukmin. Ya, kan makna lagi-lagi hadis munya lagi-lagi hadis pu ya, orang mukmin sabah usus, orang munafik 7. Ya, nya munya lagi-lagi hadis lagi nadro im tidak cok. Ya, al mukmin yaqulu fi mi'an wahid, orang mukmin ge pajuh makanan di dalam usus yang satu. Orang munafik 7. Mupominan pu usus munafik 7 boh, usus orang mukmin taboh. Ya. Nyam ya lagi yang mupom salah dengan kenyataan. Ya, usus orang mukmin, usus orang munafik taban. Maka yang dimaksud ini adalah makan orang munafik 7 kali lipat orang mukmin. Yang taboh mana? Yang kedua pu syahwat orang munafik 7 kali lipat daripada syahwat orang mukmin. Jadi tak keinginan orang munafik. Beda-beda munafik dan mukmin. Kuat yang maju kira munafik ban beda. Kena pegah lah hadis mana? Orang yang jai-jai makanannya mendekahkan mukmin. Ya. Punya orang mukmin anala makanan. Ya. Walaupun yang pajuh makanannya orang mukmin, ya. Ya, jai pajuh makanan. Mukmin ke ya? Ya, tapi seolah-olah yang lele makanannya munafik. Karena punya hakikat munafik, makna yang sebenarnya dari munafik adalah orang yang pedih Islam thom kepe. Yang makna hakikat. Thom Islam pelumah kafe. Yang deh bak lahir nyangka. Yang nyo atau lambatin, atau lamati. Jadi menyalahi antara lahir dan batin yang munafik. Ya, mamunya ke orang mukmin yang le makanan bakal ke munafik. Karena menyalahinya nanti. Ya. Putra menyalahi ai orang yang paling trip dekat dengan hotel orang kiamat adalah orang yang paling teror dalam dunia. Orang yang paling teror dalam dunia yang paling berat dia dengan paling trip dia orang kiamat. Alayan orang yang dia ino dalam dunia nyan teror dengan hotel orang kiamat. Cuma punya orang mukmin kan gerelakan dia ino dalam dunia. Mangat teror dengan orang kiamat. Orang mukmin gerela dia ino dalam dunia mangat teror dengan orang kiamat.
watena urang mukmin yang hanggetim dia ino dalam dunia purle putro dalam dunia walaupun dia tengah hode horo kiamat nyan inan ka menyalahi ya maka kegendre munafik tim papa anawi darong lagi mukmin yang sebenarnya monya betul-betul katnya mukmin bah dia ke dia dalam dunia mengatro ke dia tapi waktu hari tim dia orang dalam dunia yang kakon lagi olehnya jadi kan munafik hakikat yang maksudnya yang munafik hakikat yang kepe nyan kan munafik bibit dosa jelas dosa najak Jumat 3 nak tajak 2 ge lege gecap munafik apa ke tanda-tanda munafik lege jemtai-tai najak Jumat ke munafik yang mana tadi lagi apanya nanti kan munafik hakikat tabak kita yang dikir kita wali sunnah wal jamaah han kafe urang dengan gepubut dosa raya gepubut le urang dia nyen tetap nyen mukmin tapi na aliran yang dia ke kafe kada puput dosa raya urang ketinggalkan Jumat dosa raya 2 ge ketinggalkan Jumat 2 ge puput dosa raya lege dosa raya najik kafe kan hanji cuman gecap munafik sebab punya urang mukmin betul hang ketinggalkan Jumat tanpa uzur yang berarti ancaman tahu boleh jadi gumati dalam keadaan munafik bibit gara-gara yang ketinggalkan Jumat arti duduk mati dalam keadaan munafik bibit kibang munafik bibit hai tak ilahi katnya nuri Islam tapi lambatin katnya tiga mati kakon kan nah di lampu ayatul munafik salah satu tanda-tanda urang munafik apabila menjanji diingkar janji, apabila berkhabar sulit, apabila dipercaya dikhianat yang tanda munafik ke mau urang sulitnya nak ada iman gara-gara sulit jadi urang yang menyalahi zahir dengan batin walaupun kan iganya gesom kafe gepelahi iman punya yang hakikat munafik urang som kafe pelahi iman warawal Hasan an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adimu qar'a babil jannah yuftah lakum faqultu kaifa nudimu qar'a babil jannah qala bil ju' wad dama. Diriwayat oleh Hasan daripada Aisyah radhiyallahu anha
Sesungguhnya Aisyah itu berkata ya. Nah, tadi yang diriwayat oleh Hasan. Partner riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nempegah li Aisyah lung dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Putra sabda Nabi, adimu qara'a babil jannah. Kekalkan olehmu akan mengetuk pintu surga. Artinya ketuk olehmu pintu surga secara berkekalan. Tapi tok-tok pintu surga ya. Yuftah lakum, nisya dibukakan akannya pintu bagi kamu. Munya katanya tak ketok pintu surga yang sabi. Nyan pasti pintu surganya nebuka ke katanya oleh Allah. Fakultu maka lungkun. Ya, telen dengannya Aisyah, tanya Aisyah, kaifa nudimu qara'a babil jannah, bagaimana kami berkekalan akan mengetuk pintu surga? Kiban ya Rasulullah berkekalan terketuk pintu surga? Ya, hai antara kita nyong pintu surga yang kahana, anak tahu. Hai surga tengok teori akhirat. Nyauronya gi ketuk tapi pintu surga. Ya, kiban ketuk pintu surga yang bilju' wa dama, dengan de dan gerah, tende dan ten gerah nyan sama dengan mengetuk pintu surga Allah. Nya yuftah lakum. Ya, mi kata kita be tak ketuk artinya tak kita be kita tak pedek ro, kita be yang tak pegerah ro tu. Nyan akan terbuka pintu surga ke dia. Jadi ya, tetap yang dihasilkan menurut udun dia kan, dia tapi nya riqah, ati yang lipih, ati English. Ya, alian artinya akan udip. Cuma tikagli hati bersih hati nyaurung sangat gampang melakukan ibadah-ibadah. Alian Allah Ta'ala mudah dihadirkan oleh hati yang gelih. Jadi ya. Hai orang jamun yang berat buat nasi, termasuk Rasulullah berat bu. Ya, tapi jaro Rasulullah yang tetap licin. Buat. Udah yang lain, berat buat sih. Cuma yang gayu bagi dia. Ya, munya kita dah buat beratnya kah nak? Mungkin dah sendiri. Tiada mubang beli. Tak tenda mungkin. Tak kuh nehun, tenda kan? Hana mungkin hana di bit naga ada. Munya kalagnya berarti pajuh bu katanya untuk menghasilkan kekuatan. Dengan kekuatannya katanya tetemu bang dengan tetemu bangnya menghasilkan nafkah untuk kuai ibadah. Nya payo bunya berarti ibadah tu. Jai faedah-faedah je. Dan diriwayatkan akan bahawa sungguh Aba Juhaifah tajasya'a fi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
faqala lahu aqsir min jasyaika fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aksaruhum syab'an fid dunya. Diriwayatkan akan bahwa sungguh Aba Juhaifah itu bersendaya di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam tabuh majlis na Rasulullah nan dan na para sahabat Abu Juhaifah nama senda. Nakul Nabi aksir min jasyaika, kurangi olehmu daripada senda gurau kamu, karena sesungguhnya si panjang-panjang manusia nisbah dia pada hari kiamat itu si lele manusia nisbah terawai alam dunia. Orang yang paling berat dia tengah hotel hari kiamat, orang yang paling trip dia hotel hari kiamat adalah orang yang paling leterawai alam dunia. Ya, leterawai alam dunia yang menyebabkan dia tengah hotel hari kiamat. Panjang dia dalam masa yang panjang. Kamu dah hana buat hana berat-berat hat baik terau. Ada gedi dapat jual makanan, ya, baik teruk buat tingkat terau. Ini kan syab'an terau apa? Orang yang paling le terau ini dalam dunia, yang paling trip dia tengok hotel orang kiamat. Kan? Hana nikmat. Monya karena puakeun dia kan dia yang keperintah yang ke masalah ibadat yang wajib nyo hana cerita. Ya, nya tak terkena. Ya. Dengan sebab dia menyebabkan hati lipih, riqah fil qalbi, alian hatinya akan gelih. Ya, wategli hati semakin pui untuk berbuat ibadat. Ya, semakin semakin hadir hati kita kepada Allah Taala. Ya. Olehnya orang yang tendia ini dalam dunia berarti hana gemuni nikmat. Ini dunia kenanggro nikmat, yang nanggro nikmat tengok hotel akhirat. Putra yang kata nikmati, no? Yang bisa mengurangi hotel akhirat. Menyeka yang hak draw ini tak dia draw tu. Ya. Tak draw tu. Kakak tak dia ke deh. Ya, menyeka dia ini kakak draw ke deh. Nyan ban. Nah. Jadi ya, munya hana berat buat ya, baik terau makanan baik terau ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.